Menolak diperiksa kesehatannya, sekelompok pemuda mengeroyok petugas COVID-19 di sebuah desa di Pekalongan, Jawa Tengah. Pemirsa, polisi menetapkan 7 pelaku sebagai tersangka. Para pemuda ini emosi saat petugas akan memeriksa kondisi kesehatan dan menyemprotkan disinfektan kendaraan yang dibawa. Sekelompok pemuda yang sedianya akan mengunjungi keluarganya menganiaya seorang petugas medis di posko pemeriksaan corona di Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Pekalongan, Jawa Tengah. Aparat Mapolres Pekalongan sudah menetapkan 7 pemuda ini sebagai tersangka pengeroyokan. Kita laksanakan penangkapan terhadap pelaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya tawuran antar desa. Ke-7 orang ini tidak terima atas pelakuan dari tugas COVID, sehingga terjadi pengeroyokan. Itu korbannya ada berapa? Korbannya ada 3 orang. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam 7 tahun penjara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anaknya di Purwakarta, Jawa Barat dijemput tim gugus tugas COVID-19 karena positif terpapar virus corona. Sebelumnya, keluarga tersebut sudah menjalani isolasi mandiri di rumah. Dengan menggunakan pakaian alat pelindung diri APD, tim gugus tugas COVID-19 Purwakarta, Jawa Barat mendatangi sebuah rumah di perumahan Citalang Indah, Purwakarta. Mereka menjemput ayah, ibu, dan seorang anaknya karena ketiganya positif terpapar COVID-19. Keluarga ini terpapar COVID-19 dari si ayah yang kerap pulang pergi Purwakarta Depok karena pekerjaannya. Sebelumnya, satu keluarga ini telah menjalani isolasi mandiri di rumah mereka. Selama keluarga ini menjalani isolasi mandiri, warga secara bergotong royong membantu memenuhi kebutuhan pokoknya. Bukan pasien baru, bukan, sudah pasien lama, sudah dalam data kami gitu, sudah. Sebenarnya dia juga naik turun, maksudnya gini, dia udah pernah positif, udah pernah negatif sekali, tapi positif lagi gitu, naik turun, imunnya naik turun. Ini klaster mana? Selama keluarga ini menjalani isolasi mandiri, warga secara bergotong royong membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Minggu itu 2 kakak itu nganter makanan di situ. Nah, kasihan juga kan, mereka sanggup beli tapi tidak bisa membeli kan gitu. Uang cashnya kan nggak bisa kita terima karena takut bersentuhan, katanya seperti itu. Keluarga ini menolak menggunakan ambulans sebagai pengangkut yang disediakan tim gugus tugas COVID-19 dan memilih memakai kendaraan pribadi mereka menuju lokasi karantina di daerah Babakan Cikau, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara terlibat cekcok dengan petugas kepolisian yang berjaga di pos penyekatan PSBB di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan anggota polisi tidak terima saat diminta petugas untuk memakai masker saat berkendara. Seorang pengendara yang melewati pos penyekatan PSBB di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian yang bertugas. Pengendara yang belakangan diketahui merupakan anggota kepolisian berinisial BribKH ini kesal karena ditegur saat berkendara tanpa mengenakan masker. Anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung ini sempat dicegat oleh petugas lain, namun berhasil melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Terkait aksi tidak terpuji ini, Polda Jawa Barat telah menjatuhkan sanksi kepada BribKH. Polda Jabar mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan dan hari itu juga telah dilakukan pemeriksaan, dan hari ini atau kemarin sudah dikeluarkan keputusan mutasi yang bersangkutan dari anggota Satlantas Polrestabes Bandung, kemudian dimutasikan sebagai anggota Yanma dalam rangka pemeriksaan di Propam. Polda Jawa Barat mengimbau seluruh masyarakat termasuk anggota kepolisian untuk tertib dan menaati protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan.
Rapid test massal tahap kedua terhadap ratusan warga desa Werdi Buwana, Badung, Bali sempat diwarnai aksi penolakan warga. Namun tim gabungan tak patah semangat hingga akhirnya 72 warga mau menjalani rapid test. Sekelompok warga Banjarsayan Baleran, Desa Werdi Buwana, Mengwi, Badung, Bali ini bersikeras menolak menjalani rapid test tahap kedua yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Akhirnya, tim gabungan gugus tugas COVID-19 Provinsi Bali membongkar barikade yang menghalangi jalan masuk desa. Aparat gabungan ini kemudian mendatangi rumah warga dan meminta penghuninya untuk bersedia menjalani rapid test. Langkah persuasif ini cukup efektif karena sebagian warga akhirnya bersedia diambil sampel darahnya. Saya sama Muspika semua sudah ya secara persuasif lah kita memberikan masukan bagaimana, kenapa, ya kami lah terkait dengan rapid test massal ini. Warga yang sempat menolak menjalani rapid test berdalih, tes massal ini seakan-akan memojokkan warga Banjar setempat dan menuntut seluruh Banjar di Desa Werdi Buwana ikut dites juga. Pertanyaan dia. Berarti Ibu merasa terkucilkan, Bu, karena rapid test ini, Bu? Kenapa nggak semua? Padahal penyakit ini kan terkoleng di Coca-Cola niki. Kenapa nggak di Coca-Cola dulu dicek? Dari 72 orang yang menjalani rapid test, 3 diantaranya reaktif. Sementara dari 1.214 warga yang menjalani 2 kali rapid test massal di Banjarsayan Baleran, 21 orang reaktif. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi stasiun MRT, Bundaran HI, dan Sumarekon Mall Bekasi dalam rangka meninjau kesiapan menuju new normal atau kenormalan baru. Pemerintah juga secara resmi mengumumkan pendisiplinan masyarakat di 4 provinsi agar mengikuti protokol kesehatan. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idham Aziz serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdatangi stasiun MRT Bundaran HI untuk meninjau kesiapan penerapan new normal atau kenormalan baru. Tahap pertama kenormalan baru secara serentak akan dimulai di 4 provinsi, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Langkah ini diperkuat dengan menunjukkan pasukan TNI Polri ke tengah masyarakat dengan mengamankan 1.800 titik dan memastikan protokol kesehatan dipatuhi. Dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat. Kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Yang kita laksanakan diantaranya adalah pendisiplinan protokol kesehatan. Pertama, harus seluruh masyarakat kita awasi supaya tetap memakai masker. Yang kedua, masyarakat dalam kegiatan juga harus menjaga jarak aman. Dan yang ketiga, kita siapkan tempat mencuci tangan atau alat sanitizer. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini tahap pertama bisa berjalan dengan baik. Tahap pertama akan kita atur, contohnya adalah mal yang kapasitasnya 1.000, mungkin akan kita izinkan untuk 500 saja dan kita awasi. Kerjasama antara TNI, Polri dengan pemerintah daerah, termasuk koordinasi dengan gugus tugas. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan semua, masyarakat tetap beraktivitas tapi aman dari COVID-19.
Dari stasiun MRT, Presiden kemudian mengunjungi Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Jokowi mengecek supermarket dan toko farmasi yang beroperasi di pusat perbelanjaan tersebut. Summarecon Mall Bekasi akan mulai beroperasi kembali secara bertahap setelah periode kebijakan PSBB. Rencananya mal ini akan dibuka pada Senin 8 Juni mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan prosedur new normal atau kenormalan baru pada 1 Juni 2020. Fase kenormalan baru akan mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Warga dunia tengah mempersiapkan skenario new normal atau kenormalan baru di masa pandemi COVID-19. Indonesia pun tengah menggodok prosedur kenormalan baru untuk mendampingi aktivitas masyarakatnya sehari-hari. Fase kenormalan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap beraktivitas secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Prinsip utama konsep normal baru adalah dapat menyesuaikan pola hidup masyarakat Indonesia. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai tertemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Beberapa prosedur normal baru telah dilakukan masyarakat sejak pandemi corona tiba di Indonesia, seperti menerapkan protokol kesehatan, menghindari kerumunan, serta bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Selama berada di luar rumah, ada sejumlah protokol dasar yang harus dilakukan warga, seperti memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, hingga tidak berbagi makanan dalam satu wadah. Selain itu, jika berada di dalam angkutan umum, penumpang disarankan menggunakan sarung tangan. Protokol normal baru juga mengatur perilaku warga di tempat kerja. Selain memperhatikan ventilasi ruangan dan menjaga kebersihan, setiap pekerja yang bersin, batuk maupun meludah harus menutup hidung dan mulut, serta membuang tisu dengan membungkusnya dengan plastik terlebih dahulu. Sebelum memasuki rumah, setiap orang harus mensterilkan barang yang dibawa dan dipakainya dengan disinfektan. Sebelum mencuci tangan atau mandi, tidak boleh menyentuh barang apapun, serta meletakkan pakaian yang telah digunakan di wadah tertutup dan segera dicuci. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar masyarakat Indonesia bisa berdamai dan hidup berdampingan dengan virus corona. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Ya, beraktivitas ya. Dan kita memang harus berkompromi dengan COVID. Bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Rencananya, pemerintah akan memulai fase kenormalan baru pada 1 Juni mendatang. Hal ini untuk memulihkan ekonomi dengan membuka kembali sektor industri dan jasa. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan kembali buka pada 8 Juni, diikuti dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 15 Juni 2020. Tim iNews melaporkan. Ratusan lapak pedagang kaki lima di Lawang Seketeng, Kota Bogor, Jawa Barat dirobohkan petugas Satpol PP. Meski tidak ada perlawanan, para pedagang berharap dapat berjualan di tempat yang sama. Sekitar 700 lapak pedagang kaki lima di kawasan perdagangan ikan asin terbesar di Lawang Seketeng, Kota Bogor, Jawa Barat dirobohkan. Ratusan personel gabungan Satpol PP Kota Bogor, TNI, dan Polri menggunakan alat berat untuk mempercepat pembongkaran lapak pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di kawasan ini. Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan pasar merupakan tempat rawan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu di masa PSBB ini, yang ingin memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, tak kecuali para pedagang. Dan pedagang sudah sepakat untuk masuk ke dalam pasar, itu intinya. Dan kita berharap bukan saja bisa membuat pedagang lebih nyaman di dalam,
tetapi bisa mengurai kemacetan, tidak terlalu ada menumpuk kendaraan, dan paling utama adalah di masa COVID ini tidak ada penumpukan di pasar itu. Meski tidak ada perlawanan, para pedagang berharap dapat tetap berjualan di tempat yang sama. Jadi kita mohon sama wali kota lah, terutama Pemda Bogor, kita ditata lah di sini, jangan dipindah-pindahkan. Kita kan masyarakat kecil, Pak. Maunya kita mah ditata. Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan 700 lapak pengganti yang berlokasi di Pasar Bogor untuk menampung para pedagang yang lapaknya dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Sementara itu, 13 orang pedagang di Pasar Induk Kota Bojonegoro, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani swab test. Tempat isolasi telah disiapkan untuk menampung pedagang yang reaktif saat rapid test. Jumlah pedagang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Induk Kota Bojonegoro, Jawa Timur terus bertambah. Dari 7 orang kini bertambah menjadi 13 orang pedagang. Penemuan klaster baru ini berawal dari salah satu pedagang yang meninggal dunia setelah positif terjangkit virus COVID-19. Petugas akhirnya menggelar rapid test kepada lebih dari 400 pedagang. Hasilnya 89 pedagang dinyatakan reaktif dan 13 pedagang dinyatakan positif corona. Selain pasar kota, sudah ada 3 pasar tradisional lain yang melaksanakan rapid test, di antaranya Pasar Banjarjo, Pasar Kapas, serta Pasar Danderi. Begitu di pasar tradisional kami menemukan yang positif kemudian MD, kami melakukan tracking. Nah, tracking itulah yang kami lakukan sehingga cepat untuk memutus mata rantai. Dan maka per hari ini di Pemda Bojonegoro ada 11 pasar kabupaten dan ada 70 pasar desa itu masuk dalam daftar list untuk kami lakukan tracking. Sebelumnya pasar sempat ditutup selama sepekan untuk sterilisasi. Kini pasar kembali dibuka. Namun setiap 2 hari sekali, petugas kembali menyemprotkan disinfektan di pasar tradisional ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai surat izin keluar masuk DKI Jakarta mulai diberlakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Calon penumpang juga wajib memiliki SIKM untuk melakukan perjalanan. PT Angkasa Pura II menerapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Aturan ini mengatur syarat penumpang yang harus memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM sebagai salah satu syarat utama melakukan perjalanan. Namun sejumlah penumpang mengaku belum mengetahui pergub tersebut dan terpaksa menunda perjalanannya karena belum memiliki SIKM. Tetapi mekanisme penanganan warga apabila mereka dinyatakan tidak melengkapi syarat-syarat administratif, salah satunya adalah SIKM, dari gugus tugas bandara menyerahkan kepada tim Pemprov DKI yang dalam hal ini dikoordinir oleh Dinas Perhubungan DKI. Nah, jadi mekanisme yang bekerja seperti itu. Ya. Bagi para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan, bisa mengajukan surat dengan mendaftarkan diri melalui web corona.jakarta.go.id dengan melampirkan semua persyaratan untuk melakukan perjalanan dinas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Antisipasi penyebaran virus corona pasca mudik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat aturan masuk ke ibu kota. Informasinya sesaat lagi.